Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas perihal simulasi bisnis bersama saya, Tia Siti Aisyah. Dan untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas perihal domain. Nah, pengertian dari domain ini, domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsi domain ini sendiri adalah untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke servernya. Selain untuk mengingat nama server, tanpa harus dengan deretan angka yang rumit atau biasanya kita kenal dengan IP address. Nah, selain itu juga domain ini berfungsi untuk mengklasifikasi website, juga memperkuat identitas website dan menunjukkan isi dari website itu. Nah, contoh domain ini sendiri, misalkan alamat IP tempat server kita itu 77.165.90.89. Kita pastinya bisa langsung mengetiknya di browser. Namun, hal itu pasti merepotkan kita ya. Apalagi bagi ingatan orang, khususnya ingatan pengunjung website kita. Nah, untuk itu diperlukan domain guna mengganti deretan angka tersebut agar mudah diingat. Jadi, contohnya, kalau kita punya restoran, nah restoran kita ini punya website dengan nama domainnya www.ucoffeeandresto.com. Nah, tentunya lebih mudah diingat bukan? Atau misalkan kita punya website pribadi untuk portofolio seperti www.tiasitiaisyah.rf.gd. Pastinya itu akan lebih mudah diingat daripada kita mengingat angka-angka seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, selain itu juga ada top level domain atau TLD. Jadi, top level domain ini adalah salah satu komponen yang digunakan dalam sebuah URL website atau bagian akhir dari suatu domain. Contohnya seperti tadi ucoffeeandresto.com. Nah, yang dimaksud top level domain ini adalah .com-nya yang ada di belakangnya. Atau yahoo.co.id. Nah, TLD-nya itu adalah .co.id. Atau kominfo.go.id. TLD-nya itu .go.id. Jenis-jenis TLD sendiri, ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah generic top level domain. Jadi kalau disingkat GTLD, umum dan bisa dipakai siapa saja seperti .com, .org, .net dan sebagainya. Ada juga country code top level domain atau CCTLD mewakili negara tertentu seperti .id untuk negara Indonesia, .jp untuk negara Jepang, .cn untuk negara Cina, atau .uk untuk negara Inggris dan lain sebagainya. Ada juga sponsor top level domain atau STLD untuk situs atau agensi swasta. Contohnya seperti .gov, government ya, .gov itu untuk pemerintahan, atau .aero untuk industri penerbangan, atau .edu untuk institusi pendidikan dan sebagainya. Nah, selanjutnya domain Indonesia sendiri kita ada berbagai jenis ya. Ada .ac.id itu untuk lingkungan akademik atau perguruan tinggi dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan.
ya. Contohnya misalnya stembi.ac.id. Nah, lalu selanjutnya ada .co.id. Kalau .co.id ini kita gunakan untuk organisasi komersil. Contohnya banyak ya, ada google.co.id, yahoo.co.id, dan lain sebagainya. Ada juga .or.id. Nah, or.id ini untuk organisasi selain organisasi yang masuk dalam kategori ac.id, .co.id, .net.id, go.id, dan seterusnya. Dia bisa menggunakan .or.id. Selanjutnya ada juga net.id. Net.id ini digunakan untuk organisasi pemegang izin penyelenggara jasa telekomunikasi. Nah, untuk web.id ini untuk personal dan organisasi. Ada sch.id atau school ya, cuma disingkat jadi sch.id. Jadi dia untuk sekolah. Ada .go.id khusus bagi instansi pemerintah. Ada juga mil.id itu untuk kalangan militer. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisa Google Trends Explorer. Analisa keyword atau kata kunci. Melakukan analisa keyword atau kata kunci ini untuk menentukan nama website di Google Trends Explorer yang bisa diakses pada tautan berikut. Jadi aksesnya adalah https://trends.google.com/trends-explore. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Di sini kita bisa menambahkan istilah penelusuran, ya. Di situ ada seluruh dunia, ada jangka waktunya, misalnya 12 bulan terakhir, ada kategorinya, ada penelusuran webnya. Di situ akan muncul topik-topik yang ditelusurinya dan juga query penelusurannya. Nah, pada kolom search atau penelusuran kata kunci, ketik kata yang ingin kita analisa. Nah, dalam hal ini saya berikan contoh. Misalkan kita akan menganalisa kata kunci fiber optik dan fiber optik, yang satu pakai K, yang satu pakai C ya. Jadi di situ kita bisa melihat hasilnya. Nah, bisa di-scroll ke bawah untuk melihat hasil berdasarkan area Indonesia dan analisa yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, analisa nama domain. Untuk analisa domain, jadi silahkan Anda analisa nama domain Anda, jadi dapat mengakses URL checkdomain.net atau yang lainnya. Jadi, ya, ulangi. Untuk analisa nama domain ini, untuk menganalisanya, kita bisa mengecek nama domain yang akan kita akses ya. Misalkan kita akan mengecek iteknologi.co.id. Kita ingin tahu apakah nama domain tersebut sudah dipakai oleh orang lain atau belum. Jadi di situ kita bisa masukkan di dalam kolom iteknologi.co.id. Lalu kita klik kolom pencarian. Nah, apabila nama tersebut masih tersedia, artinya belum digunakan oleh pengguna lainnya, maka di situ akan terlihat tersedia dan akan muncul harganya berapa yang bisa kita beli.
Di situ ada muncul beli 120.000. Artinya nama domain tersebut masih tersedia dan bisa kita pergunakan jika kita membayar 120.000. Nah, selanjutnya kita coba lagi di bawahnya iteknologi.com. Kalau yang tadi kan kita menggunakan .co.id, yang bawah kita menggunakan .com. Ternyata setelah kita cari, nama domain itu tidak tersedia, maka di situ akan muncul tanda merah dan tidak tersedia. Nah, sekian penjelasan perihal domain. Apabila ada yang ditanyakan, bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih.